Kristus, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menaungi ibadah kita mulai dari permulaan sampai pada akhirnya, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini Tuhan melawat kita lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat. Dengan bacaan firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami menjadi ladang yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau membaca Alkitab kita yang akan mendasari perenungan pada pagi hari ini dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita saat ini masih di dalam tema besar bulanan, yaitu tentang kehidupan keluarga Kristen. Dan kali ini kita akan merenungkan tentang pengampunan. Pengampunan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Tanpa pengampunan, kehidupan keluarga kita tidak akan damai dan tentram. Salah satu strategi iblis yang paling jitu sejak awalnya untuk menghancurkan keluarga, yang selanjutnya menghancurkan umat Tuhan, adalah keegoisan diri yang mengakibatkan perpecahan. Masih ingatkah kita tentang kisah Kain dan Habel, serta kisah Esau dan Yakub? Hati yang keras dan tidak mau mendengarkan teguran Tuhan, serta tidak mau mengampuni, mengakibatkan perpecahan, bahkan pembunuhan. Itu merupakan salah satu strategi iblis dalam menghancurkan karakter dan keluarga orang percaya. Pengampunan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan ketika kita masih hidup di luar Tuhan. Kita hanya akan mampu melakukannya jika kita hidup di dalam Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Demikian juga di dalam hal mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema mengampuni tanpa batas ini, ada dua hal yang akan kita renungkan bersama, yaitu yang pertama adalah mengampuni 70 kali 7 kali, yaitu di ayat yang ke-21 berkata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Dan di ayat yang ke-22 Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan ini kita melihat bersama-sama suatu percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus tentang prinsip pengampunan terhadap sesama.
Sesamanya ini taruhlah teman atau saudaranya yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Dan dosanya itu tidak hanya berakibat bagi dirinya sendiri, tetapi juga berakibat terhadap orang lain, terutama orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya. Nah, di sini Petrus bertanya kepada Yesus, seberapa banyak orang itu harus mengampuni menurut standar Tuhan? Bahkan Petrus coba untuk menetapkan standar melalui suatu pertanyaan, yaitu sampai 7 kali. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-21. Namun Tuhan Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di ayat yang ke-22. 70 kali 7 kali di sini bukanlah hitungan matematika, sehingga tidak sama dengan 490 kali. Melainkan suatu ungkapan yang menunjukkan suatu jumlah yang tidak terhingga dan tidak terbatas, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan demi pengampunan Allah atas manusia, Ia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib. Tuhan tahu bahwa orang yang sudah dibenarkan Tuhan selama masih hidup di dalam dunia ini dapat saja jatuh ke dalam dosa dan berakibat terhadap sesamanya. Karena itu Tuhan senantiasa membuka jalan pengampunan bagi dia, bahkan memampukannya untuk dia memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus di doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap minggunya. Hal yang kedua yang mau kita lihat adalah mengampuni karena diampuni. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ke bagian yang kedua dari perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu mengampuni karena diampuni. Dengan melihat suatu ilustrasi yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita tentang pengampunan dalam bentuk cerita animasi. This story will show you what the kingdom of heaven is like. One day, a king decided to call in his officials and ask them to give an account of what they owed him. As he was doing this, one official was brought in who owed him 50 million silver coins. But he didn't have any money to pay what he owed. The king ordered him to be sold, along with his wife and children and all he owned, in order to pay the debt. The official got down on his knees and began begging, "Have pity on me, and I will pay you every cent I owe." The king felt sorry for him and let him go free. He even told the official that he did not have to pay back the money. As the official was leaving, he happened to meet another official who owed him 100 silver coins. So he grabbed the man by the throat. He started choking him and said, "Pay me what you owe." The man got down on his knees and began begging, "Have pity on me, and I will pay you back." But the first official refused to have pity. Instead, he went and had the other official put in jail until he could pay what he owed. When some other officials found out what had happened, they felt sorry for the man who had been put in jail. Then they told the king what had happened. The king called the first official back in and said, "You're an evil man. When you begged for mercy, I said you did not have to pay a cent back. Don't you think you should show pity to someone else as I did to you?" The king was so angry that he ordered the official to be tortured until he could pay back everything he owed. That is how my Father in heaven will treat you if you don't forgive each of my followers with all your heart. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini sangatlah jelas tentang prinsip pengampunan yang dikehendaki Tuhan, yaitu kita hendaknya mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Kita hendaknya memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah kepada kita untuk menyadari kesalahannya dan berubah. Bahkan melalui ilustrasi ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni tanpa syarat seperti yang dilakukan oleh Sang Raja. Sang Raja menganggap hutang hambanya ini dilunaskan bukan karena hambanya melakukan sesuatu terlebih dahulu, tetapi karena kemurahan hati Sang Raja. Tidak ada syarat apapun sehingga hutang si hamba menjadi lunas. Yang Tuhan kehendaki justru ketika ia sudah mendapatkan pengampunan adalah anugerah yang sudah diterimanya. Keteladanan tentang pengampunan yang sudah dia terima haruslah ia lakukan juga di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu Saudara, kita akan sanggup mengampuni dengan sepenuh hati jika kita sungguh menghargai akan pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita menerima pengampunan yang daripada Tuhan itu dengan sepenuh hati, dan sungguh-sungguh pengampunan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita juga. Karena kita pun pasti pernah melakukan kesalahan yang serupa dengan yang dilakukan oleh orang lain yang membutuhkan pengampunan kita. Mari kita lihat tayangan ilustrasi kita berikut ini. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan pernikahan, berkeluarga, dan berumah tangga adalah suatu kehidupan yang akan kita jalani dalam waktu yang panjang, bahkan seumur hidup kita. Dalam kehidupan pernikahan, berkeluarga, dan berumah tangga, kita pasti pernah berbuat kesalahan dan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua, dan saudara yang lain, sebagai akibat dari perbuatan dosa kita. Demikian juga orang-orang yang ada dekat dengan kita dapat melakukan hal yang sama kepada kita. Karena itu, marilah kita saling memaafkan dan melepaskan pengampunan satu dengan yang lainnya. Dan hendaknya kita terus melakukannya sesuai dengan prinsip kehendak Tuhan. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu mengampuni dengan sepenuh hati, tanpa batas dan tanpa syarat. Namun jika kita hidup menghargai pengampunan Tuhan, serta hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk senantiasa mengampuni dengan sepenuh hati dan dalam ketulusan tanpa batas dan tanpa syarat, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Sebaliknya, jika kita tidak mau mengampuni dengan sepenuh hati kita, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 6 ayat 12, ayat 14, dan ayat yang ke-15. Bapa di surga mengampuni orang-orang yang mau melakukan kehendaknya dengan sepenuh hati, yaitu mengampuni sesamanya dengan tulus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk menggunakan senjata penghancurnya yang sudah digunakannya selama berabad-abad untuk menghancurkan pribadi, pernikahan, rumah tangga, serta komunitas orang percaya, yaitu keegoisan dan tidak mau mengampuni. Saling mengampuni adalah pelindung yang menutup celah bagi iblis dalam melancarkan aksi pengerusakannya.
Dengan saling mengampuni, maka iman kita akan bertumbuh, persekutuan kita akan semakin kuat, pernikahan kita akan semakin penuh berkat Tuhan. Marilah kita saling mengampuni sama seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami boleh belajar tentang pengampunan dari Engkau Tuhan, pengampunan yang sudah Engkau teladankan kepada kami tanpa syarat Tuhan. Engkau memberikan dirimu menjadi tebusan bagi dosa kami Tuhan, dan Engkau memanggil kami juga Tuhan untuk mengampuni sesama kami. Biarlah Tuhan kami boleh meneladani Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa itu tidak akan mudah untuk kami lakukan. Tetapi ketika kami taat kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melepaskan pengampunan demi pengampunan. Saat ini Tuhan kami mau menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Engkau kuasai hati kami, sehingga kami Tuhan boleh mengingat kembali hal-hal yang perlu kami lepaskan pengampunan Tuhan saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalam kelegaan. Kami boleh bertumbuh rohani semakin hari Tuhan, semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Seperti seorang raja yang memberikan pengampunan dan membebaskan hutang hambanya tanpa menuntut apapun juga. Demikian juga Tuhan, kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan tanpa pamrih, tanpa syarat Tuhan, tanpa batas Tuhan. Karena Engkau yang akan senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami tetap mendukung di dalam doa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Di tengah-tengah penyebaran COVID-19 yang masih terus merajalela sampai saat ini. Biarlah hikmat Tuhan turun atas pemerintah kami. Sehingga Tuhan mereka boleh melakukan upaya-upaya pencegahan, bahkan penanggulangan penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang bekerja. Biarlah urapan Allah boleh turun atas mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan maksimal, dan banyak pasien yang boleh disembuhkan. Engkau berikan keamanan juga kepada mereka dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk stabilitas nasional negara kami, khususnya di dalam bidang ekonomi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, kami boleh dicukupkan hari lepas hari dalam seluruh kebutuhan kami. Juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan boleh tetap stabil dalam perekonomian dan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Gereja Kristus Bandung dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga sungguh Tuhan, kasih Tuhan nyata bagi kami. Kau berkati seluruh peribadatan kami. Biarlah kami boleh bertumbuh secara rohani melaluinya. Engkau berkati juga seluruh kegiatan kami yang ada saat ini Tuhan via online. Biarlah itu juga boleh mempererat kasih di antara kami, dan kami boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Cukupkan kebutuhan kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik Salom yang berhari ulang tahun. Pada beberapa hari yang lalu, biarlah Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau memegang dia dengan tangan kananmu, Engkau berjalan bersamanya di dalam sepanjang umur hidupnya, Engkau membuat berhasil apa yang dia lakukan, Engkau memberkati pertumbuhannya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami bawa doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita kembali dengan berkat firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa kasih Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.